Adik-adik sekalian, yan. Semua harap tenang, nang. Karena Kak Erlan akan memulai kajian untuk adik-adik sekalian. Ya. Mari kita kebalik. Miknya kebalik. Mari kita mulai dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, diulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Semangat? Sudah sarapan belum? Siapa yang tadi sarapannya makan roti? Siapa yang tadi sarapannya makan daging? Siapa yang tadi sarapannya makan telur? Siapa yang tadi sarapannya makan ayam? Siapa yang tadi sarapannya makan nasi? Siapa yang makan besi? Kok makan besi? Adik-adik, pagi ini sudah mandi atau belum? Coba ditanya, siapa yang pagi ini sudah mandi? Angkat tangan, bilang saya. Yang tidak angkat tangan berarti belum mandi. Siapa yang pagi ini sudah mandi? Siapa yang mandinya mandi sendiri? Siapa yang mandi pakai air kopi? Pakai air kopi. Tepat benar. Panas-panas, lengket-lengket dong. Cepet. Jangan salah jawab, harus konsentrasi. Siapa yang pagi ini sudah mandi? Siapa yang mandinya mandi sendiri? Siapa yang mandi pakai air bersih? Siapa yang mandi pakai sabun cuci? Kok sabun cuci? Memangnya piring, gelas, mangkok, sendok? Jangan salah jawab, harus konsentrasi. Perhatikan baik-baik. Siapa yang pagi ini sudah mandi? Siapa yang mandinya mandi sendiri? Siapa yang mandi pakai sabun wangi? Siapa yang mandi pakai air bersih? Siapa yang mandinya di kamar mandi? Siapa yang mandinya sama sapi? Kok sama sapi? Memangnya sapinya muat masuk kamar mandi? Masuk kamar mandi, baca doa dulu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Masuk pakai kaki kiri, buka pintunya, cekek. Tiba-tiba kaget di dalam kamar mandi ada sapi. Nggak mungkin dong, masa ada sapi masuk kamar mandi? Jangan salah jawab, harus konsentrasi. Baik, konsentrasi. Kalau kalian bilang konsentrasi, bagus, diulang ya. Konsentrasi. Baik, adik-adik semua yang berbahagia, hari ini Kak Erlan senang sekali. Senang kenapa Kak Erlan? Soalnya bisa berjumpa dengan adik-adik sekalian. Sama, aku juga senang. Emang iya? Iya dong. Hari ini kita mau kajian. Udah tahu belum judul kajiannya apa? Udah.
Apa judulnya? Judulnya apa teman-teman? Betul. Judul kajian kita hari ini Al-Quran Sahabatku. Apa kalian? 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 Apa-apa melulu. Ikuti suara Kak Erlan. Al-Quran Sahabatku. Baik, adik-adik, kalian seneng nggak baca Al-Quran? Kalian seneng nggak belajar Al-Quran? Masya Allah, adik-adik, kita semua harus senang bersahabat dengan Al-Quran, harus senang baca Quran, harus senang belajar Al-Quran. Kalian kenapa memangnya kok kita harus selalu senang dekat-dekat dengan Al-Quran? Adik-adik, dengan kita baca Al-Quran, kita akan semakin mengenal Allah. Kita bisa makin kenal Allah kalau sering-sering baca Quran. Seperti kata seorang ulama, namanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Siapa kalian? Syekh Haji Bibi. Ikuti, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Beliau mengatakan, bima arafta rabbaka bi ayatihi wa makhluqatihi. Dengan apa kamu mengenal Rabbmu? Dengan apa kamu mengenal Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah dengan ayat-ayatnya dan juga dengan makhluk kekuasaan ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi adik-adik, kalau kita baca Quran, kita akan semakin mengenal Allah. Kalau semakin mengenal Allah, kita akan semakin cinta kepada Allah. Siapa di antara adik-adik yang cinta sama Allah? Siapa yang cinta sama Rasulullah? Siapa yang cinta sama ibu? Siapa yang cinta sama ayam? Oh, ayam. Salah. Siapa yang cinta sama ayah? Siapa yang cinta sama orang tua? Siapa yang cinta sama orang utan? Salah. Nggak apa-apa juga ya, cinta sama ayam, cinta sama orang utan ya. Cinta sama hewan-hewan itu adalah sebuah akhlak terpuji. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi yang di bumi, maka yang di langit akan menyayangi. Lomba duduk rapi. Adik-adik, ada hadiah spesial buat kalian. Mau hadiah nggak? Wah, ada door prize. Siapa yang mau door prize? Hadiahnya buku. Siapa yang mau hadiahnya makanan? Siapa yang mau hadiahnya mainan? Siapa yang mau hadiahnya laptop, komputer, handphone, motor, mobil? Beli sendiri. Udah kan? Ini Adik-adik, panitia sudah menyiapkan hadiah spesial buat kalian semua. Mau hadiah nggak? Siapa yang mau hadiah ini? Baik, yang mau hadiah lomba duduk rapi. Kalau Kak Erlan bilang angin, tarik nafas. Angin. Toyota Rush. Kalau Kak Erlan bilang hujan, dihembuskan. Hujan. Tahan nafasnya, ada pengumuman sebentar. Bismillah, untuk ayah bunda yang memarkirkan mobilnya di depan Mr. DIY dengan mobil Toyota Rush dengan plat nomor B1709 RKL, tolong dipindahkan karena di depan Mr. DIY mau buka, mobilnya menghalangi untuk di depan Mr. DIY. Toyota Rush B101709 RKL, terima kasih.
Makasih Kak Erlan, barakallahu fiik. Baik, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah, lomba duduk rapi. Kailan, berarti kita tuh harus semangat belajar Al-Quran ya? Iya, Soalnya supaya kita makin mengenal Allah. betul. Dengan baca Quran, kita semakin mengenal Allah, kita semakin tahu tentang Allah, apa saja nama-nama Allah, sifat-sifat Allah yang terpuji lagi mulia. Kita bisa tahu kebaikan-kebaikan Allah, sehingga kita makin cinta kepada Allah. Coba nih, misalnya dengan baca surat Al-Quraisy, kita tahu kalau Allah itu yang memberi kita makan dan memberi kita rasa aman. Kalian hafal nggak surat Al-Quraisy? Hafal. Yuk kita baca, yang paling semangat dapat hadiah. Mau hadiah nggak? Oke. Kak Erlan tidak akan sungkan berjalan ke depan, ke tengah, sampai ke belakang untuk memberikan hadiah ini kepada adik-adik yang antusias membaca Al-Quran surat Al-Quraisy. Siap adik-adik? Tapi kita baca surat Al-Fatihah dulu ya. Wahid, Ifnan, Thalatha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Li'irafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Tunggu adik-adik. Dari surat Al-Quraisy kita tahu Allah itu allazi at'amahum min ju', yang telah memberikan makanan sehingga kita terbebas dari kelaparan. Jadi yang kasih kita nikmat makanan siapa adik-adik? Allah. Allah baik nggak sama kita? Wah Kailan, berarti aku bisa makan nasi. Wah, bisa makan ayam. Wah, bisa makan daging. Wah, bisa makan pizza. Wah. Semua makanan yang kita nikmati, siapa yang memberikannya adik-adik? Allah yang kasih nikmat makanan, meskipun lewat perantara orang tua kita ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita, tapi sebenarnya yang kasih nikmat rezeki makanan buat kita adalah Allah. Dengan baca Quran kita jadi tahu kebaikan-kebaikan Allah. Ternyata Allah adik-adik yang menyembuhkan kita dari sakit. Kalian pernah sakit nggak? Siapa yang pernah sakit? Hah? Siapa yang pernah sakit? Coba sini maju ke depan. Ta'al, maju putih sini.
Siapa namanya? Kita kenalan dulu. Siapa namanya? Iya. Dia pernah sakit nggak? Pernah. Sakit apa? Sakit. Iya, sakit apa? Sakit apa? Sakit. Sakit apa? Demam. Sakit demam. Misalnya nih, dia lagi sakit demam. Dia kemudian sedih karena sakit, badannya lemas. Dia gimana sedihnya coba? Nangis. Nangisnya gimana? Pura-pura nangisnya gimana? Maka dia nangisnya begitu. Dia suara nangisnya lucu banget. Gimana nangisnya dia? Wah. Adik-adik, Kak Erlan lihat dia ternyata lagi sedih, dia lagi sakit. Kak Erlan dekati ya. Assalamualaikum dia. Waalaikumsalam. Dia lagi sakit ya? Iya. Syafaqallah, la ba'sa tahurun insyaallah. Dia semoga sembuh ya. Nih hadiah buat dia. Terima kasih. Dia, akunya ditinggal. Apa bilangnya? Terima kasih. Betul, adik-adik, kalau ada teman kita sakit, kita jenguk, doakan kesembuhan. Dan adik-adik tahu nggak, siapa yang bisa menyembuhkan seseorang dari sakit? Allah. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Jika aku sakit, Allah yang menyembuh. Allah baiknya sama kita. Tuh, ayat-ayat seperti ini bisa kita baca di dalam Al-Qur'an. Ternyata dengan baca Quran kita jadi makin mengenal Allah. Makin kenal Allah, kita makin cinta sama Allah. Itulah sebabnya ayah bunda kita, guru-guru kita menyuruh kita untuk semangat belajar Al-Qur'an, supaya kita makin kenal Allah, makin cinta sama Allah. Lomba duduk rapi. Kita yel-yel yuk, berhadiah lagi nih. Siapa yang mau hadiah? Ya, kita yel-yel dulu ya. Yang paling semangat berhadiah. Wahidun. Satu gerakan dong. Satu. Bilang. Wahidun. Ithnani. Salasatun. Arba'atun. Diganti yel-yelnya. Penciptaku. Kalau bilang penciptaku, tangannya nunjuk ke atas. Karena Allah ada di mana? Allah ada di atas arsy, Allah ada di atas langit. Penciptaku, nabiku, agamaku, sabar. Kitabku, bilang penciptaku, nabiku, agamaku, kitabku. Lomba duduk rapi. Wah, Kak Erlan, sekarang aku jadi paham kenapa sih aku disuruh belajar Quran. Ternyata tujuannya supaya aku makin kenal Allah, makin cinta sama Allah. Betul adik-adik. Bahkan lebih dari itu, Al-Quran itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita semua. Emang ya? Iya, kalau pengen hidup kita bahagia, maka kita harus jalankan apa yang ada di dalam Al-Quran. Patuhi perintah-perintah di dalam Al-Quran, tinggalkan apa yang dilarang di dalam Al-Quran. Oh gitu. Berarti Al-Quran itu panduan pedoman kehidupan ya, Kak Erlan? Iya adik-adik, Al-Quran itu hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Kalau pengen bahagia, bacalah Al-Quran. Bahkan adik-adik tahu nggak? Kalau kita makin sering baca Quran, itu tanda kalau kita cinta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya, Kak Erlan. Kalau sering baca Quran tanda cinta pada Allah. Iya. Kalian ingat nggak?
kisah yang pernah terjadi di sebuah gunung yang ada di kota Madinah. Udah pernah dengar ceritanya belum? Ada sebuah gunung namanya Gunung Uhud. Dari Uhud kita belajar tentang kaidah-kaidah cinta. Suatu kali adik-adik, Nabi SAW pernah bersabda, Inna Uhudan jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Sesungguhnya gunung Uhud adalah gunung yang mencintai kita, kita pun mencintai dia. Kata Nabi, ada apa adik-adik? Sesungguhnya gunung Uhud, gunung yang mencintai kita, kita pun mencintai dia. Jadi gunung Uhud dicintai Nabi, dan ternyata gunung Uhud juga cinta kepada Nabi. Apa bukti kalau Nabi cinta kepada gunung Uhud? Para ulama menyebutkan bukti kalau Nabi cinta kepada gunung Uhud adalah Nabi sering menyebut nama Uhud. Adik-adik kalau sering baca hadis, nanti kalian bisa tahu Nabi itu berulang kali nyebut nama Uhud. Misalnya ketika Nabi menyebutkan keutamaan sholat jenazah. Kalian pernah nggak sholat jenazah? Pernah nggak nyolatin mayat? Kalian takut nggak sama mayat? Nggak takut? Coba nih sekarang pura-pura jadi mayat, takut nggak? Takut nggak? Coba yang takut nggak sama mayat? Nggak takut? Coba nih lagi lihat nih, takut nggak sama mayat? Takut nggak sama mayat? Kalian, kami itu anak soleh-soleha, ngapain takut sama mayat? Mayat kan nggak bisa gerak, nggak bisa hidup, dia udah mati. Adik-adik, ternyata ada keutamaan bagi orang yang bisa menyolatkan jenazah mayat. Kata Nabi SAW, pahalanya 1 kirot. Pahalanya berapa adik-adik? Siapa yang sholat jenazah pahalanya 1 kirot. Dan adik-adik tahu nggak 1 kirot itu sebesar gunung apa? Sebesar gunung Uhud. Nabi lagi-lagi sebut Uhud. Nabi juga pernah bilang, giginya orang kafir di neraka kelak, giginya itu akan diperbesar seukuran gunung Uhud. Iya adik-adik, karena orang-orang kafir di neraka akan diperbesar tubuhnya supaya makin merasakan siksa. Adik-adik, Nabi lagi-lagi permisalkan dengan gunung Uhud. Nabi sering banget menyebut nama gunung Uhud di dalam banyak hadis-hadisnya. Maka para ulama menyimpulkan tanda cinta, bukti cinta Nabi kepada Uhud adalah Nabi sering menyebut-nyebut dan mengingat-ingat Uhud. Nah, maka adik-adik, ini juga jadi bukti cinta kita kepada Allah. Kalau kita cinta sama Allah, kita sering mengingat Allah. Kalau cinta sama Allah, kita sering berzikir, menyebut Allah, sering memuji Allah. Tanda cinta sama Allah, sering berzikir, mengingat Allah. Dan seutama-utamanya kalimat zikir adalah membaca Al-Qur'an. Kalau baca Quran itu bukti cinta kita kepada Allah. Paham adik-adik? Lomba duduk rapi. Angin. Kalau kalian bilang angin, tarik nafas. Hujan. Lagi. Angin. Hujan. Tarik angin sekencang-kencangnya, yang paling kencang dapat hadiah. Angin. Hujan. Sebentar, ini mangapnya paling lebar nih, teman-teman. Lagi. Angin. Hujan. Adik-adik, keluarkan anginnya lewat mulut, jangan malah sambil itu namanya buang angin. Diulang. Angin. Tahan sampai jam 1 siang.
hujan, lomba duduk rapi. Ternyata adik-adik, bukti cinta adalah dengan sering menyebut dan mengingat yang kita cinta. Kalau kita cinta sama Allah, kita harus sering-sering berzikir mengingat Allah. Di antara cara berzikir yang utama adalah baca Quran. Tadi Kairan bilang, inna Uhudan jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Sesungguhnya gunung Uhud mencintai kita, kita pun mencintai dia. Lah, tadi kan Nabi cinta sama Uhud, Nabi sering menyebut Uhud. Kalau gunung Uhud kok bisa cinta sama Nabi? Adik-adik, gunung Uhud itu manusia atau bukan? Emangnya gunung bisa cinta? Ternyata adik-adik kita harus membenarkan apa perkataan Nabi. Walaupun cuma gunung, ternyata gunung Uhud beneran cinta sama Nabi. Apa buktinya? Cintanya gunung Uhud kepada Nabi, buktinya adalah gunung Uhud selalu patuh dan taat kepada perintah dari Nabi. Pernah suatu kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bersama Abu Bakar dan Umar. Duduknya di sini. Mereka ketika itu sedang berada di atas gunung Uhud. Mereka naik gunung Uhud. Hip, 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 Udah nyampe belum? hip, hip, hip. Udah sampai belum? Ini gunung Uhudnya tinggi banget ya. Coba naik lagi. Hip, hip, Udah sampai belum? hip, hip. Udah sampai belum? Adik-adik nanti kairan kurus nggak apa-apa nih. Berarti lanjut kaki gunungnya. Hip, hip, Udah sampai belum? hip, hip. Udah sampai belum? Nabrak kipas di mana nih? Nggak apa-apa. Lanjut naik gunungnya. Hip, hip. Adik-adik, saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar dan Umar naik ke gunung Uhud. Betul, tiba-tiba gunung Uhudnya bergetar. Gunung Uhudnya bergetar. Gimana getarnya Kairan? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan gunung Uhud dengan berkata, Uskut ya Uhud, fa inna ma'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Diamlah wahai Uhud, di atasmu ini ada seorang nabi, seorang Abu Bakar As-Siddiq, dan 2 orang yang nanti akan mati syahid, yaitu Umar dan Utsman. Nabi bilang gunung Uhud yang tadi bergetar, langsung tiba-tiba gunung Uhudnya jadi diam dan tenang. Kata para ulama, inilah bukti cinta Uhud kepada Rasulullah SAW. Dia taat dan patuh kepada perintah Rasulullah. Adik-adik, kalian cinta nggak sama Rasulullah? Rasulullah yang suruh kita untuk semangat baca Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Sudah hafal hadisnya? Sini maju ke depan. Satu orang yang pakai jilbab biru sini maju ke depan. Iqra'ul Quran. Yang panggil yang mana, yang maju yang mana? Sini nggak apa-apa, maju. Siapa namanya? Marsa. Marsa udah hafal belum hadisnya? Belum hafal. Hafalin ya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Mumtazah, barakallahu fiik. Duduk yang rapi kembali. Kita hafalin bareng-bareng, mau nggak adik-adik? Yuk, yang paling semangat menghafal hadisnya dapat hadiah. Mau adik-adik? Oke, ikuti saya Kairan. Iqra'ul Quran
fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran pada hari kiamat akan datang sebagai pemberi syafaat kepada orang-orang ahli Quran. Adik-adik, Al-Quran dengan izin Allah bisa memberikan pertolongan kepada orang-orang yang ahli Quran. Kita hafalin hadisnya ya. Adik-adik, Kak Erlan mau tanya. Katanya nih anak-anak ikhwan yang laki-laki katanya lebih kuat hafalannya daripada yang perempuan. Emang betul? Tapi katanya yang perempuan lebih rajin menghafal daripada yang ikhwan. Emang betul? Tapi katanya yang ikhwan, yang laki-laki lebih semangat menghafal daripada yang perempuan. Emang betul? Tapi katanya yang akhwat, yang perempuan lebih tekun, lebih tertib daripada yang ikhwan di dalam menghafal. Emang betul? Kira-kira lebih hebat mana? Anak-anak ikhwan atau akhwat? Akhwat atau ikhwan? Baik, kita tentukan siapa yang lebih hebat, ikhwan atau akhwat, lewat lomba menghafal hadis Nabi. Siap adik-adik? Oke, mari kita hafalkan. Ikhwan dulu ya. Nanti Kak Erlan kasih skor penilaian. Siap? Oke, jadi suara Kak Erlan. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Masya Allah, semangat sekali. Ikhwan, skornya adalah skornya buat ikhwan 93. Kok kurang kompak bahagianya, diulang. 93. Alhamdulillah. Ikhwan 93. Coba yang akhwat. Kita hafalin akhwat, sudah siap? Ya, kita coba. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Mumtazat, barakallahu fikunna. Yang akhwat skornya ikhwan tadi berapa? 93. Akhwat skornya 95. Alhamdulillah. Berarti untuk lomba menghafal hadis yang menang siapa? Ikhwan atau akhwat? Skor sementara 1-0, akhwat 1, ikhwan 0. Adik-adik, lomba menghafal hadis yang menang akhwat. Kalau lomba menghafal artinya, kira-kira yang menang akhwat atau ikhwan? Yuk kita buktikan siapa yang menang. Yang akhwat dulu yuk, kita hafalin artinya. Siap akhwat? Bacalah Al-Quran, karena pada hari kiamat Al-Quran akan datang sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang ahli Quran. Masya Allah, yang akhwat makin semangat nilainya. Akhwat nilainya 97. Alhamdulillah. Akhwat 97. Ikhwan kira-kira berapa ya? Siap menang atau siap kalah?
Buktikan. Ayo kita buktikan lomba menghafal terjemahan artinya. Siap teman-teman? Waduh, santai. Bacalah Al-Quran, karena pada hari kiamat Al-Quran akan datang sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang ahli Quran. Masya Allah, Ikhwan makin semangat. Nilai skornya buat Ikhwan adalah 9. Biar deg-degan. 90 berapa kira-kira? Kalau aku tadi 9 berapa? Aku 97 untuk lomba menghafal terjemah hadis. Yang Ikhwan dapat skor 99. Alhamdulillah. Berarti skornya imbang 1 sama. Kita tentukan siapa yang menang lewat lomba duduk rapi dan tenang. Yang duduk rapi dan tenang itulah yang akan jadi pemenang. Saudara-saudari sekalian, yang. Mari kita tentukan siapa yang menang. Lewat lomba duduk rapi dan tenang. Dimulai dari sekarang. Adik-adik yang berbahagia, ternyata orang-orang yang bersahabat dengan Quran, Al-Quran nanti akan menjadi pemberi syafaat bi'idznillah bagi orang-orang yang suka baca Quran, suka belajar Quran. Kalian mau gak bersahabat dengan Quran? Orang-orang yang jadi ahli Quran akan dapat keutamaan yang istimewa. Keren, bukan istimewa, istimewa. Iya, maksudnya itu istimewa. Istimewa. Ya. Istimewa apa? Nah, itu maksudnya. Keutamaan istimewa bagi ahli Quran adalah nanti Al-Quran akan menjadi penolong kita biidznillah di hari kiamat kelak. Mau gak adik-adik? Masya Allah. Karen, aku mau tanya. Iya kenapa? Karen, aku mau tanya. Iya kenapa? Karen, aku mau tanya. Iya kenapa? Karen. Iya. Karen. Iya. Karen, katanya kalau kita hidup dengan Quran, kita akan dimuliakan di dunia, di akhirat, bahkan ketika jadi mayat ya? Iya adik-adik. Orang-orang ahli Quran di dunia dia akan dimuliakan. Orang yang paling banyak bacaan Qurannya, paling banyak hafalannya, dia yang paling berhak jadi imam. Bahkan ada anak kecil namanya Ibnu Abbas. Siapa namanya? Ibnu Abbas. Siapa? Ibnu Abbas. Siapa? Ibnu Abbas. Siapa? Udah. Namanya Ibnu Abbas. Ini sahabat kecil, tapi sudah ditunjuk Umar bin Khattab yang saat itu jadi khalifah. Umar tunjuk Ibnu Abbas menjadi dewan penasehat anggota musyawarahnya Umar bin Khattab yang saat itu jadi khalifah. Padahal Ibnu Abbas masih kecil. Umar pilih Ibnu Abbas karena dia ahli Al-Qur'an. Kalian mau gak jadi ahli Quran? Bahkan adik-adik ahli Quran itu ketika sudah jadi mayat, dia tetap dimuliakan. Kalian tahu nggak kisah perang Uhud? Siapa yang tahu kisah perang Uhud? Perang Uhud itu terjadi pada tahun 5 Hijriah atau 6 Hijriah? 5 atau 6? Yang benar, perang Uhud terjadi pada tahun 3 Hijriah. Tahun berapa Hijriah?
tahun 3 Hijriah. Waktu perang Uhud, kaum muslimin mengalami kekalahan. Cek! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Kaum muslimin mengalami kekalahan. Ada 70 sahabat meninggal dunia. Seusai perang, sahabat yang masih hidup, yang masih tersisa, menggali lubang kuburan untuk jenazah-jenazah kaum muslimin yang meninggal dunia. Ngip. 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 Kairan, habis perang gali kuburan memangnya nggak capek? Capek nggak adik-adik? Capek, makanya Nabi putuskan satu liang kuburan boleh diisi dengan 2-3 jenazah. Biasanya satu liang kubur untuk berapa jenazah? 1. Tapi karena habis perang badannya lelah, boleh satu liang kubur diisi beberapa jenazah. Sahabat bingung. Siapa ya sahabat mayat jenazah yang ditaruh di posisi paling bawah? Memangnya kenapa? Soalnya posisi paling bawah ini adalah posisi yang paling aman bagi mayat jenazah. Nggak bakal diobrak-abrik oleh binatang buas sehingga jasadnya tidak dimakan. Paham adik-adik? Nah, kira-kira siapa yang paling pantas ditaruh di posisi paling bawah? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan yang jenazahnya ditaruh paling bawah adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya, yang paling banyak interaksinya dengan Al-Quran. Meskipun sudah jadi mayat jenazah, ahli Quran tetap dimuliakan. Mau gak jadi ahli Quran? Kalau di akhirat gimana Kairan? Apalagi di akhirat adik-adik, nanti penghuni surga akan dikatakan kepadanya, Iqra wartaki warattil kama turattil fid dunya. Ketika penghuni sudah masuk surga, dia akan disuruh naiki tingkatan-tingkatan surga. Surga ada berapa tingkat? Ada yang bilang 7. Ada berapa tingkat? Ada yang bilang 8. Ayah bunda, ini terjadi ikhtilaf, beda pendapat di kalangan anak-anak kita. Ada yang bilang 7, ada yang bilang 8. Adik-adik, 7 itu pintunya. Itu pun pintunya neraka kalau 7. Kalau surga pintunya ada berapa? 8. Nah, tingkatan-tingkatan surganya ada banyak. Ada 100 lebih tingkatan. Nanti penghuni surga akan disuruh naiki tingkatan-tingkatan ini sambil mengulang ayat-ayat Quran yang pernah dibaca, yang pernah dihafal dan diamalkan ketika di dunia. Makin banyak ayat-ayat Qur'annya, makin tinggi tingkatan surganya. Kalau tinggi tingkatan surganya, makin lezat kenikmatannya. Mau gak dapat tingkatan tinggi di surga? Itu keutamaan ahli Al-Quran. Paham adik-adik? Baik, lomba duduk rapi. Masih ada banyak hadiahnya, siapa yang mau? Oke, Kak Erlan tunjuk kamu yang pakai jilbab merah, ada maskernya. Sini, maju ke depan, sini. Coba kita uji, bisa jawab pertanyaan nggak? Sini. Kita kenalan dulu. Namanya siapa? Gendis. Gendis, sudah siap menjawab pertanyaan Kak Erlan? Siap. Mau dikasih soal yang mudah apa yang susah? Udah. Oke. Gendis sekolahnya di mana? Al-Fursan. Al-Fursan. Kelas berapa? 2. Kelas 2 SMP apa SMA? Oh, SD. Baik Gendis. Allahumma barik, barakallahu fiik. Jawab pertanyaan Kak Erlan ya. Menurut Gendis, bagaimana strategi kita memberantas korupsi di era globalisasi sekarang ini? Mengingat ekonomi sedang rendah, tapi kemudian ada banyak tokoh-tokoh yang mengambil kesempatan rakusnya terhadap dunia. Negara perlu menempuh langkah-langkah konkret yang seperti itu mudah apa susah? Itu mudah apa susah Gendis? Oh susah, ya udah yang mudah aja ya. Gendis cinta nggak sama Quran? Cinta. Dah itu pertanyaannya dapat hadiah. Siapa yang mau hadiah lagi? Yang mau hadiah lomba duduk rapi. Masih banyak hadiah, kita main games mau nggak?
Nama gamesnya Kak Erlan berkata. Siap ikuti? Oke, ikuti ya. Kak Erlan berkata, pegang mata. Kak Erlan berkata, pegang telinga. Yang paling antusias dapat hadiah. Kak Erlan berkata, pegang hidung. Cukup diikuti saja, nggak perlu dikatakan. Kak Erlan berkata, pegang jenggot. Emang udah punya jenggot? Nanti kalau jenggotnya udah tumbuh dirawat, dipelihara ya, oke? Yang akhwat mau nggak tumbuh jenggot? Buat Ikhwan doang ya. Yo lebih cepat sekarang. Kak Erlan berkata pegang mulut. Kak Erlan berkata pegang hidung. Kak Erlan berkata pegang telinga. Kak Erlan berkata pegang kepala. Kak Erlan berkata pegang mulut. Kak Erlan berkata pegang perut. Perutnya mana? Ini konsentrasi. Kak Erlan berkata pegang perut. Kak Erlan berkata senyum semua. Kak Erlan berkata angkat kedua tangannya. Bau ketek nggak? Kak Erlan berkata diturunkan. Kak Erlan berkata tengokkan kepala ke atas. Kak Erlan berkata geleng ke kanan, hadap ke kiri. Kak Erlan berkata digoyang-goyang. Kak Erlan berkata duduk tenang. Kak Erlan berkata ikuti suara Kak Erlan. Hari ini aku belajar untuk jadikan Al-Quran sebagai sahabat. Keluarkan semangatnya. Aku akan semangat jadi ahli Quran. Ternyata ahli Quran dapat keutamaan yang istimewa di dunia saat sudah jadi jenazah dan juga di surga. Keluarkan semangatnya. Aku akan semangat belajar Quran. Yes. Sip. Oke. Mantap. Baik. Sudah. Cukup. Selesai. Adik-adik, ngikutinnya udah. Kak Erlan mau ngomong. Stop. Lo. Enggak bahaya tak? Sudah adik-adik, cukup dulu. Gamesnya selesai. Kak Erlan mau ngomong. Adik-adik, emang gak capek? Udah nangis nih. Malah diikutin. Oke, ikutin ya. Ikutin nih. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Masya Allah. Allahumma barik. Kalian sudah hafal ya? Sip. Bagus. Baik. Sudah dulu. Kapan selesainya? Udah. Capek. Gimana ya? Aha. Ikutin ya. Kalau nggak bisa ngikutin, berhenti ya. Selesai ya. Setuju? Oke. Coba ikutin. Adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun. Ha. Kok masih ngikut? Kan udah selesai. Kan udah nggak bisa. 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 Kan udah nggak bisa.
Waduh, ini kapan selesainya? Cukup. Adik-adik, udah. Aha, ikutin ya. Bagi adik-adik yang mau hadiah, jangan lagi mengikuti suara KR Live. Yang masih ngikutin nggak dapat hadiah. Dimulai dari sekarang. Sini yang baju putih, yang pakai kacamata, udah nggak ngikutin, nih dapat hadiah. Masya Allah. Siapa yang nggak ngikutin lagi? Sini yang jilbab hitam, kamu ya sini maju ke depan dapat hadiah. Siapa yang nggak ngikutin lagi? Oh begini caranya ternyata Bapak Ibu ya. Baik, lomba duduk rapi. Konsentrasi. Masya Allah adik-adik, ternyata kalau kita jadi ahli Quran, kita akan dimuliakan di dunia. Kalau kita jadi ahli Quran, saat jadi jenazah mayat kita juga dimuliakan. Kalau kita jadi ahli Quran, nanti di akhirat Al-Quran akan datang sebagai pemberi syafaat bismillah. Kalau kita jadi ahli Quran, dengan sebab ayat-ayat Quran kita bisa dapat tingkatan tinggi di surga. Al-Quran itu siapa saja yang dekat dengannya akan bertambah kemuliaannya. Kalian tahu nggak Rasul siapa yang paling mulia? Muhammad SAW. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Tahu nggak malaikat siapa yang paling mulia? Malaikat Jibril. Karena Jibril yang menyampaikan Al-Quran kepada Rasulullah. Tahu nggak bulan apa yang paling mulia? Bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan Al-Quran diturun. Tahu nggak malam apa yang paling mulia? Lailatul Qadar. Karena Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran pasti mengandung kemuliaan. Lomba duduk rapi. Adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah, masih ada 2 hadiah tersisa. Siapa yang mau? Nanti akan diberikan oleh moderator kita. Maka adik-adik yang mau hadiah duduk rapi. Inilah kajian yang bisa Kak Erlan sampaikan. Terima kasih adik-adik yang sudah sangat antusias menyimak kajian pagi hari ini di sekolah Al-Fursan. Semoga kajian ini diberkahi oleh Allah. Doakan semoga Kak Erlan selalu ikhlas. Dan Kak Erlan juga berdoa semoga adik-adik jadi anak yang soleh dan solehah. Zadakumullah ilman wa hirsan wa imanan. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.